الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah bersama-sama tepat di awal waktu. Ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kemauan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah. Karena ada saudara-saudara kita diberi sehat jasmani tapi rohaninya sakit. Tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seorang muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mereka masih asik di rumah, di pasar, di kantor, bahkan mereka tidak menghiraukan, masih sibuk dengan pekerjaannya. Maka dari itu bersyukurlah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat Jumat, hanya ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang khatib, yaitu dengan ajakan takwa. Untuk itu hadirin rahimakumullah, kami mengajak kepada diri kami dan umumnya kepada jamaah rahimakumullah, takwalah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kalian meninggal dunia, janganlah kalian mati, janganlah kalian wafat dalam keadaan tidak saling tegur sapa sesama teman. Di kantor, di rumah, tetangga kanan kiri, tidak saling tegur sapa. Takwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Kita tidak boleh meninggal dunia dalam keadaan melakukan maksiat, minum minuman, meninggalkan sholat, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim, patuh dan tunduk atas perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan kami hadirin rahimakumullah. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita tetap tercurahkan pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik manusia apabila umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pula kelakuannya. Dan seburuk manusia, sejelek-jelek manusia apabila umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, buruk pula kelakuannya. Untuk itu hadirin rahimakumullah, kami akan menyampaikan materi di siang hari ini, yaitu kullu nafsim bima kasabat rohina. Sebagaimana disebutkan tadi, kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap jiwa, setiap napas, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar. Oleh Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qudama 'abdin hatta yas'ala. Manusia kelak di akhirat, di padang mahsyar, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4. Mereka ke sana kemari bergerak
tidak tentu arah. Sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an umrihi fi ma'afna, umur kalian dipergunakan untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari umur 0 sampai umur 60 tahun dan seterusnya, dimintai pertanggungjawaban, dipergunakan untuk apa umurnya. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala fi, ilmu. Setiap sholat mendengarkan, setelah sholat mendengarkan pengajian, dan sekarang mendengarkan isi khutbah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan khutbah itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya apa disampaikan dan dipergunakan untuk apa? Sebab hadirin rahimakumullah, kalau melihat sekarang, kondisi sekarang, ilmu, ya Allah, manis dada ilman lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Ilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu untuk apa kalian? Apakah bertambah dekat dengan Allah, tambah jauh dengan Allah? Yang ketiga, wa an malihi min aina sabah wa fina anfaq. Dari mana harta yang diperoleh? Dari mana dunia yang kamu peroleh? Kebun-kebun, rumah, mobil akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lamu idza busira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Nanti hasilnya akan diperlihatkan, hadirin rahimakumullah. Dari mana harta kalian diperoleh? Untuk apa dipergunakan? Yang keempat, wa an jasmihi fi ma'ablah. Badan yang sehat, yang kuat, yang ganteng, yang cantik, dipergunakan untuk apa? Hanya untuk gagah-gagahan, untuk menolong sesama teman, untuk menolong agama Allah dan Rasulnya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, sebagaimana firman Allah yang kami telah bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kalian menjadi lalai, amwalukum wala auladukum an dzikrillah, untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalian menjadi lalai dikarenakan ngurus, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan mencari harta, sibuk dengan segala urusan dunia, sehingga lupa untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk sholat, lupa untuk membaca Al-Quran, lupa untuk silaturahim dan lain sebagainya. Mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sibuk mengurusi dunia, sibuk mengurusi anak dan cucu-cucunya, sehingga tidak sempat sholat, sehingga tidak sempat mencari ilmu. Antikrillah, untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, sibuk dengan mencari dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan mengurus anak dan cucu, lupa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang rugi di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu hadirin Allah, ingat, kita pasti mati. Mengapa tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian ini dengan berbuat baik pada Allah dan Rasulnya, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik terhadap istri dan anak-anaknya. Mari hadirin Allah, mati, kita pasti mati. Sebab baru menyesal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut
Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Baru menyesali, baru merasa rugi tatkala sakratul maut sudah mendekat, tatkala nyawa mau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel, baru menyesali dan berkata, fayaqul rabbi laula akhartani, ya Allah, tunda sejenak, jangan dicabut nyawa kami. Kami akan berbuat baik, kami akan mensedekahkan apa yang kami miliki, harta kami dan seluruh kekayaan kami yang kami miliki akan saya berikan kepada orang fakir dan miskin, dan saya akan sumbangkan kepada orang yang tidak mampu, kepada masjid dan mushola. Baru menyesali. Fakhurnan. Setelah kami dikembalikan lagi, ya Allah, kami akan berbuat lebih baik. Ini penyesalan dari Allah. Maka dari itu adinakumullah, nafkahkanlah harta dan jiwa raga, muliskan ilmu dan sebagainya untuk bekal akhirat nanti. Maka dari itu adinakumullah, mulai sekarang mari janganlah kalian menjadi lalai, menjadi lupa untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum wa taqabbala minni tilawatahu innahu samiul alim wastaghfiru innahul ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fi mahabbakariya ma lam yu'mar bi ma'siyatin fala sam'an wa la ta'atan. Shadaqallahu nadim wa shadaqa rasul karim. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Khutbah yang kedua ini kami mengingatkan kembali terutama kepada diri kami dan umumnya kepada jamaah Allah, takwalah dengan berbicara jujur, takwalah dengan berbuat dengan perbuatan yang baik. Niscaya Allah akan memperbaiki hidup kalian. Niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh kemenangan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Untuk itu hadirin Allah, sebagaimana hadis Nabi yang kami telah bacakan tadi, jika kalian mendengar firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taatilah, dengarkanlah, malam yu'mar bimaksiatin, selama kalian diperintahkan untuk melakukan maksiat jangan diikuti, jangan didengarkan. Jika kalian diperintahkan untuk melakukan kebaikan, baik senang maupun tidak senang, laksanakan. Malam yu'mar bimaksiatin fala sam'an wala ta'atan. Untuk itu marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan rezeki kita semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak dan keturunan kita semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berilah kami jalan untuk mengikutinya ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, yang batil itu adalah batil, dan berilah kami jalan untuk menghindarinya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau memalingkan hati kami sesudah Kau memberi petunjuk pada kami ya Allah, dan anugerahkanlah pada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan yang mengajak kepada iman. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, serta matikanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbuat kebajikan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah keselamatan, kesejahteraan, kedamaian dalam menjalankan agama Islam ini ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Kami mohon padamu ya Allah sehat jasmani dan rohani, wa ziyadatan fil ilmi, dan bila ilmu yang bermanfaat, wa barakatan fil rizki, dan berkatilah rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, dan terimalah taubat kami sebelum kami mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan rahmatilah kami tatkala menghadapi kematian ini ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami setelah kami mati ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami tatkala nyawa kami dicabut oleh-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami tatkala nyawa kami dicabut oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ringankanlah beban kami tatkala nyawa kami dicabut oleh-Mu ya Allah. Wan najata minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka-Mu. Wal afwa 'indal hisab, dan maafkanlah kami tatkala dihisab nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.